Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mu'alifah dengan NIM 72111415 ingin menjelaskan bab 9 mengenai keamanan informasi. Yang pertama ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Semenjak terjadinya perang di Vietnam karena sejumlah instalasi komputer keamanan dirusak, kalangan industri melakukan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran. Lalu ada keamanan informasi. Saat pemerintahan dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data. Maka istilah keamanan sistem security pun digunakan. Fokus sistem ini kemudian diperluas sehingga mencakup kebutuhan hanya peranti keras dan data, namun juga peranti lunak, peranti fasilitas komputer, dan personel. Lalu ada tujuan keamanan informasi. Yang pertama ada kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Lalu ada manajemen informasi keamanan. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Lalu yang kedua ada manajemen keberlangsungan bisnis, adalah aktivitas menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Lalu ada strategi manajemen keamanan informasi. Yang pertama ada manajemen risiko. Yang pertama ada mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasi risiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, dan mengimplementasikan pengendalian. Lalu yang kedua ada kepatuhan terhadap tolak ukur. Yang pertama ada tolak ukur, yang kedua ada menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan pengendalian. Lalu ada ancaman. Ancaman sendiri adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini bersifat internal serta eksternal dan dapat juga bersifat tidak disengaja maupun disengaja. Lalu ada jenis ancaman seperti virus, worm, cacing, trojan horse, adware, dan spyware. Risiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh keamanan informasi. Lalu ada jenis-jenis risiko. Ada 4. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaannya tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancurannya tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang terakhir adalah modifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu ada persoalan e-commerce. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para peritel e-commerce dibandingkan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Lalu ada kartu kredit sekali pakai. Pada September 2000, American Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai. Cara kerjanya, pemegang kartu ini ketika ingin membeli suatu secara online, ia akan memperoleh angka dan yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Lalu ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Ada 10 praktik keamanan. Yang pertama ada keamanan dan pemeliharaan freeware, memperbarui keamanan, melakukan ekskripsi pada data yang disimpan dan dikirimkan, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus, membatasi akses, memberikan ide unik, memantau akses ide unik, tidak menggunakan kata sandi devalue, dan secara teratur menguji sistem keamanan. Lalu ada manajemen risiko. Ada 4 untuk mendefinisikan manajemen risiko ini. Ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, menyadari risikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, dan menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Ada tingkat keparahan yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama ada dampak yang parah, severe impact, dampak signifikan impact, dan dampak minor impact. Lalu ada setelah menganalisis, berikut adalah mengenai tiap-tiap risiko dalam isi laporan. Yang pertama deskripsi risiko, sumber risiko, tingginya tingkat risiko, pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, para pemilik risiko tersebut, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko tersebut, dan apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Lalu ada penyusunan kebijakan keamanan. Ada 5 fase dalam penyusunan kebijakan keamanan ini. Yang pertama ada fase inisiasi proyek, fase penyusunan kebijakan, fase
konsultasi dan persetujuan. Yang keempat ada kesadaran dan pendidikan, dan yang kelima ada menyebarluaskan kebijakan. Lalu kebijakan terpisah yang dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengadilan akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Lalu pengendalian. Pengendalian sendiri adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan. Lalu pengendalian teknis adalah pengendalian yang terjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem tersebut. Lalu ada pengendalian akses. Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi adalah pengendalian akses. Pengendalian akses dilakukan melalui proses 3 tahap. Yang pertama ada identifikasi penggunaan, lalu autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Lalu ada sistem deteksi gangguan, yaitu logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan kerusakan. Contohnya yaitu peranti lunak proteksi virus yang telah terbukti efektif melawan virus yang terkirim melalui email. Lalu ada freeware. Fungsinya yaitu menyaring dan menghalang yang membatasi aliran data ke perusahaan tersebut. Freeware sendiri adalah membangun dinding pelindung atau freeware. Lalu ada pengendalian kriptografis. Popularitas kriptografis semakin meningkat karena e-commerce dan produk khusus yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan e-commerce telah dirancang. Salah satunya seperti SEC yang melakukan pemeriksaan keamanan menggunakan tanda tangan digital. Lalu ada pengendalian formal. Pengendalian formal ini menentukan cara berperilaku, mendokumentasikan prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya ke dalam buku tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Lalu ada pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga para karyawan agar perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut, lalu mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian mengharuskan biaya karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang dan pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi. Maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Lalu dukungan pemerintah dari industri seperti BS 7799 milik Inggris dan BSI IT Baseline Protection Manual dan COBIT GISSP dan ISF Standard of Good Practice. Lalu ada peraturan pemerintah, ada dua, yaitu pertama standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat, yang kedua undang-undang anti terorisme, kejahatan dan keamanan Inggris atau ETCSA 2001. Lalu standar industri. The Center for Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dua produk, yaitu CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. Lalu standar profesional. Mulai tahun 1960-an, profesi TI mulai menawarkan program sertifikasi. 3 contoh seperti Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan Institut SANS. Lalu manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Lalu ada banyaknya perusahaan telah menemukan bahwa dibandingkan sekadar mengandalkan satu rencana kontingensi besar, pendekatan terbaik adalah merancang beberapa subrencana yang menjadi beberapa kontingensi yang spesifik. Subrencana ini mencakup seperti rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Lalu meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Pada tahun 1900-an, hanya beberapa perusahaan yang memiliki rencana seperti itu, dan perusahaan jarang mengujinya. Sejak itu, banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi, dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Cukup sekian presentasi mengenai bab 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.